Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I sub B dengan video project yang bertemakan keganasan yaitu kanker nasofaring. Dari anggota kelompok kami yaitu ada Ananda Saputri, Puput Yuliani, Prawiga Rendi Herian, R. Ayu Nadia Sandi, Alvita Rahma Putri, Rahma Dewi Masitoh, dan Ajeng Jasmine. Menurut data box di tahun 2020, di Indonesia, kanker nasofaring, yaitu kanker yang mana menyerang area di sebelah atas bagian belakang tenggorokan, sejumlah 19.943 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kanker nasofaring menguasai 5% dari total kasus. Prevalensi kanker nasofaring di Indonesia adalah 6,2 per 100 ribu dengan hampir sekitar 13.000 kasus baru. Namun, itu merupakan bagian kecil yang terdokumentasikan. Marlinda dan kawan-kawan melaporkan kanker nasofaring adalah kanker kepala leher tersering, yaitu sekitar 28,4%. Dengan rasio pria dan wanita adalah 2:4. Menurut Globocon di tahun 2012, insiden KNF pada laki-laki di seluruh dunia adalah 61.000 dan angka kematian akibat kanker nasofaring sebesar 36.000. Sedangkan kejadian pada perempuan sebesar 26.000 dan angka kematiannya sebesar 15.000. Kanker nasofaring adalah kanker yang terbentuk di jaringan nasofaring, yang mana ini merupakan bagian atas tenggorokan atau faring, yang terletak di belakang hidung. Kanker nasofaring atau KNF akan terlihat pada saat sudah menyerang kelenjar getah bening, yang akan menimbulkan benjolan pada kedua bagian leher. Kanker ini hampir 2 kali lebih umum menyerang kalangan laki-laki daripada perempuan. Adapun penyebab dari terjadinya kanker nasofaring disebabkan oleh 3 faktor mayor, yaitu 1. Infeksi Epstein-Barr virus atau EBV, kedua, kerentanan genetik, dan yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Ciri-ciri kanker nasofaring kerap kali tidak terlihat jelas. Namun, secara umum gejala kanker nasofaring dapat mencakup hidung tersumbat dan terasa penuh, hidung berdarah yang terjadi berulang kali, air liur atau dahak berdarah dari hidung dan tenggorokan, gangguan penglihatan seperti buram, gangguan pendengaran, sakit telinga, keluar cairan dari telinga, kehilangan pendengaran atau tinnitus, yang biasanya hanya mempengaruhi satu telinga, sulit menelan, berbicara, termasuk suara serak atau bernapas, tenggorokan perih yang berkepanjangan, benjolan di leher atau pada hidung yang disebabkan pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala yang tidak kunjung membaik, nyeri pada wajah atau wajah mati rasa, kelelahan, kehilangan berat badan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Terapi medik yang dapat digunakan untuk mengobati kanker nasofaring ialah yang pertama radioterapi, yang kedua kemoterapi, yang ketiga terapi kombinasi, dan yang keempat operasi. Intervensi yang dilakukan yaitu relaksasi nafas pre-operation. Selamat siang Ibu, Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurse Nanda yang bertugas pada siang hari ini. Ibu boleh bantu sebutkan nama lengkap Bapaknya? Namanya Bapak Ahmad, Mas. Tempat tanggal lahirnya Ibu? Sumedang 1 Januari tahun 95. Oke, baik Bapak Ahmad. Menurut laporan yang saya baca, Bapak terdiagnosa terkena kanker nasofaring ya Ibu? Betul? Dan menurut catatan akan dilaksanakan operasi pada besok hari. Benar? Ya, betul, Mas. Oke, Bapak bagaimana perasaannya? Ibu boleh tolong bantu jelaskan? Iya, Mas, dari tadi tuh suami saya ya ngomong gini deg-degan katanya. Terus saya pegang tangannya juga dingin, terus gemeter gitu. Takut gitu ya, Mas. Saya sendiri juga takut gitu, takut besok operasinya nggak lancar atau gagal gitu, Mas. Oke, baik ya Ibu, wajar sekali apabila Bapak dan Ibu panik karena akan dilaksanakan operasi dan mungkin ini pertama kalinya ya akan operasi begitu.
nanti saya akan memberikan intervensi relaksasi supaya Bapak bisa lebih tenang gitu. Namun sebelum itu saya izin untuk mengecek TTV-nya terlebih dahulu, apakah diizinkan? Boleh nggak? Silakan. Baik, untuk waktunya sekitar 10-15 menit ya Ibu Bapak. Iya. Baik Bapak Ibu, teknik relaksasinya akan saya mulai ya. Nanti saya akan menyetelkan musik meditasi supaya lebih tenang. Kemudian nanti Bapak Wingga posisi duduk gitu. Nanti akan ada instruksi dari saya. Oke, baik, bisa Mas. dimulai? Boleh di sana. Oke, bisa. Bapak boleh duduk? Kakinya disilangkan ya Pak. Duduk bersilang. Kemudian tangannya boleh seperti ini. Ya. Bapak posisi rileks ya. Nanti ketika Bapak, oh iya, yang pertama itu teknik nafas dalam ya Pak. Nah, nanti Bapak ketika menarik tarik nafas menggunakan hidung, kemudian tahan selama 3 detik, nanti saya hitung. Lalu keluarkan lewat mulut dan mata Bapak posisi sudah terbuka begitu. Terus bayangkan sesuatu yang membuat Bapak tenang. Bisa dimulai? Bisa. Oke, Bapak boleh dipejamkan matanya. Tarik nafas dalam melalui hidung. 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut. Boleh dibuka matanya Bapak. Ya, kita ulangi lagi ya. Tarik nafas melalui hidung, tutup mata. Tahan. 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut. Buka mata. Baik, sekali lagi ya Bapak. Tarik nafas dalam menggunakan hidung. Tahan. 1, 2, 3, keluarkan perlahan melalui mulut. Oke. Bapak boleh masih posisi rileks ya. Dengarkan alunan musiknya sambil matanya dipejamkan. Oke, Bapak sudah ya, Bapak boleh dibuka matanya. Boleh dirilekskan badannya, boleh selanjutnya kemudian tidur lagi. Baik Bapak, bagaimana perasaannya setelah dilakukan teknik relaksasi tadi? Oke, mungkin saya bantu jelaskan ya, Nurse. Mungkin suami saya udah lebih tenang ya. Iya, lebih tenang, alhamdulillah. Itu paling ya. Oke, alhamdulillah ya Ibu. Bapak kalau suaminya sudah merasa lebih tenang, berarti sudah siap ya Pak untuk pelaksanaan operasi besok? Bismillah, Nas. Ya, Bismillah. alhamdulillah. Nah, untuk teknik relaksasi tadi bisa dilakukan secara mandiri ya Ibu. Bisa Oh, dibantu Bapaknya sesuai urutan yang sudah saya tadi contohkan begitu. Untuk musiknya juga bisa dicari musik meditasi begitu. Oke, baik, Nas. Ya, untuk Bapaknya dijaga selalu ya Bapak relaksasinya, jangan panik-panik. Insya Allah operasinya bakal berjalan dengan lancar. Amin. Didampingi selalu ya Ibu suaminya. Saya akan melakukan kunjungan ke pasien berikutnya. Kalau ada sesuatu boleh hubungi saya di bagian nurse station ya Ibu. Oke, baik, Nurse. Makasih ya, Nurse. Tadi udah dibantu gitu melakukan meditasi gitu, terus mendengarkan musik. Alhamdulillah suami saya juga jadi lebih tenang buat menghadapi operasi besok gitu. Makasih banyak, Nurse. Ya, baik Ibu, sama-sama. Terima kasih juga karena Ibu dan Bapak sudah mau diajak bekerja sama begitu. Kalau begitu saya pamit ya Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Nurse. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih.